Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah utilitas bangunan 2 pada kali ini telah memasuki pertemuan ketiga, di mana pada pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai sistem distribusi atau transmisi listrik. Nah, jadi pada pertemuan ketiga ini akan dibahas mengenai peraturan umum instalasi listrik dan juga ada proteksi-proteksi untuk aliran listrik. Di mana untuk persyaratan umum instalasi listrik ini tertuang dalam SNI nomor 0225 tahun 2011 atau SNI PUIL 2011, di mana PUIL ini memberikan persyaratan untuk desain, pemasangan, dan verifikasi instalasi listrik. Persyaratan ini dimasukkan untuk menetapkan keselamatan manusia, ternak, dan harta benda terhadap bahaya dan kerusakan yang dapat timbul pada pemakaian secara wajar instalasi listrik, dan untuk menetapkan fungsi yang tepat dari instalasi tersebut. Nah, dalam kuil ini ada beberapa hal yang dicakup. Yang pertama yaitu sirkuit yang disuplai pada voltase nominal sampai dengan 1000 volt atau 1500 volt. Frekuensi yang diperhitungkan dalam standar ini yaitu 50 Hz dan 400 Hz. Penggunaan frekuensi lain untuk keperluan khusus dimungkinkan. Dan sirkuit selain dari perawatan internal aparatus yang beroperasi pada voltase melebihi 100 volt dan dapatkan dari instalasi yang mempunyai voltase tidak melebihi 1000 volt. Misalnya lampu luar atau discharge lighting, respirator elektrostatik atau elektrostatik respirator. Sistem perkawatan dan kabel yang tidak spesifik dicakup oleh standar peranti. Semua instalasi pelanggan di luar bangunan, perkawatan magun atau fix, untuk teknologi informasi dan komunikasi, sinyal kendali dan serupa. Nah, ini tidak termasuk perkawatan internal aparatus, dan juga perluasan atau perubahan instalasi, dan juga bagian instalasi lama yang dipengaruhi oleh perluasan atau perubahan. Kemudian dalam instalasi listrik itu sendiri terdapat bahayanya, ada bahaya arus listrik, suhu berlebihan, penyedot arus peledak yang potensial, voltase kurang atau voltase lebih, dan pengaruh elektromagnetik, pemutus suplai daya, busur api listrik yang mungkin menyebabkan efek penyerapan tekanan yang berlebih atau gas racun, dan juga gerakan mekanik perlengkapan yang digerakkan listrik. Nah, di mana untuk proteksi instalasi listrik ini dibagi jadi 6 jenis proteksi. Yang pertama yaitu proteksi terhadap kejut listrik, proteksi terhadap arus gangguan, efek termal, terhadap gangguan voltase dan tindakan terhadap pengaruh elektromagnetik, terhadap arus lebih, dan proteksi terhadap perlengkapan dan instalasi listrik. Yang pertama yaitu proteksi terhadap kejut listrik, ada proteksi dasar atau sentuhan langsung dan sentuhan tak langsung. Untuk proteksi dasar ini harus disediakan terhadap bahaya yang timbul karena sentuh atau bagian aktif instalasi oleh manusia atau ternak atau hewan. Di mana untuk proteksi dasar ini untuk voltase rendah, sistem dan perlengkapan, proteksi dasar umumnya berkaitan dengan proteksi terhadap sentuh langsung. Dan yang kedua ini untuk gangguan atau sentuh tak langsung, di mana pada proteksi tak langsung ini berkaitan dengan kegagalan insulasi dasar ini, yang dapat timbul karena sentuh bagian aktif instalasi oleh manusia atau ternak. Ada beberapa caranya, itu mencegah mengalir arus gangguan, kemudian membatasi besarnya arus gangguan, dan membatasi durasi arus gangguan. Kedua, untuk efek termal, di mana instalasi listriknya harus disusun sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko kerusakan terhadap bahan yang mudah terbakar karena tinggi suhu atau busur api listrik. Kemudian untuk proteksi terhadap arus lebih, nah ini diproteksi dari kerusakan karena suhu yang berlebih atau stres elektromagnetis karena suhu atau karena arus lebih yang mungkin timbul pada konduktor. Proteksi ini dapat dicapai dengan membatasi arus lebih ke nilai atau durasi yang aman. Selanjutnya terhadap arus gangguan, di mana dalam instalasi listrik terdapat konduktor, selain konduktor aktif dan bagian lain yang dimaksudkan untuk mengantarkan arus gangguan harus mampu mengantarkan arus tersebut tanpa menimbulkan suhu yang berlebihan. Beberapa perlengkapan listrik termasuk konduktor harus dilengkapi dengan proteksi mekanis terhadap stres elektromekanis arus gangguan jika perlu, untuk mencegah cedera atau kerusakan pada manusia, hewan, dan harta benda. Mana pada untuk arus gangguan ini, konduktor aktif harus lebih diproteksi terhadap arus lebih yang timbul dari gangguan dengan metode dalam proteksi terhadap arus lebih yang terjelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian untuk yang kelima yaitu proteksi terhadap gangguan voltase dan tindakan terhadap pelanggaran elektromagnetik, mana manusia dan ternak harus diproteksi dari cedera dan harta benda harus diproteksi dari setiap efek yang berbahaya akibat adanya gangguan antara bagian aktif sirkuit yang disuplai pada voltase berbeda. Manusia dan ternak harus diproteksi dari cedera dan harta benda harus diproteksi dari kerusakan akibat adanya voltase lebih sedemikian seperti yang berasal dari peristiwa atmosfer atau dari penyaklaran. Manusia dan hewan harus diproteksi dari cedera dan harta benda
harus proteksi dari kerusakan akibat voltase kurang dan setiap pemulihan voltase sudah itu. Instalasi listrik harus mempunyai tingkat imunitas yang memadai terhadap gangguan elektromagnetik sedemikian sehingga berfungsi secara benar pada lingkungan yang ditentukan. Desain instalasi listrik harus mempertimbangkan emisi elektromagnetik yang diantisipasi yang ditimbulkan oleh instalasi atau perlengkapan terpasang. Ini harus sesuai untuk pemanfaatan listrik yang digunakan pada atau dihubungkan dengan instalasi. Selanjutnya untuk proteksi perlengkapan dan instalasi listrik, di mana untuk perlengkapan listrik ini harus tercantum beberapa hal yang dengan jelas, yaitu nama pembuat, merek dagang, daya, voltase atau arus pengenal, dan data teknik lain seperti yang disyaratkan dalam SNI atau standar yang relevan. Perlengkapan listrik hanya boleh dipasang pada instalasi jika memenuhi persyaratan dalam kuil atau standar yang berlaku. Dan juga tidak boleh dibebani melebihi kemampuannya. Kemudian untuk instalasi listrik itu sendiri, dipasang atau mengalami perubahan, yang harus diperiksa atau diuji dulu sesuai dengan ketentuan mengenai resisten isolasi, pengujian sistem proteksi dengan diskoneksi otomatis supply, dan pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik. Nah, instalasi listrik ini harus sudah memenuhi semua ketentuan sebelum dapat dioperasikan, kemudian dapat dioperasikan setelah mendapat izin atau pengesahan dari instansi atau lembaga yang berwenang. Nah, jadi untuk instalasi listrik ini harus dipasang oleh orang yang memiliki kemampuan atau profesional dalam memasang instalasi listrik. Karena tidak boleh sembarang orang yang bisa memasang instalasi listrik ini, karena jika salah memasang instalasi listrik dapat menyebabkan gangguan atau kerusakan pada instalasi listrik dan dapat menyebabkan efek lebih lanjut seperti konsleting bahkan kebakaran.